Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Mutmainnah, dosen Prodi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat. Pada video ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada semester ganjil tahun akademik 2021-2022. Video ini bertujuan sebagai bentuk pernyataan deskripsi diri dosen dalam bidang pengajaran. Adapun mata kuliah yang akan saya jelaskan yaitu mata kuliah Fisika Dasar untuk program studi pendidikan biologi. Pada video kali ini, deskripsi tentang mata kuliah Fisika Dasar akan saya bagi ke dalam 5 poin. Poin yang pertama akan menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah. Poin yang kedua yaitu akan membahas tentang strategi perkuliahan dan uraian materi perkuliahan. Poin yang ketiga yaitu akan membahas sistem penilaian. Poin keempat membahas tentang referensi yang digunakan. Poin yang kelima, pada bagian akhir akan dicantumkan contoh rekaman proses perkuliahan khususnya pada materi pertemuan kelima. Untuk efisiensi waktu, maka saya akan mulai penjelasan pada bagian pertama, yaitu deskripsi mata kuliah. Untuk bagian deskripsi mata kuliah, bagian pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang identitas mata kuliah, di mana mata kuliah Fisika Dasar dengan kode PBI 021319 merupakan jumlah mata kuliah yang sebanyak 3 SKS akan diprogramkan untuk mahasiswa program studi pendidikan biologi pada semester 1. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah MKK program studi pendidikan biologi yang dalam status mata kuliah wajib. Adapun dosen yang mengampu pada mata kuliah ini merupakan tim teaching dari dosen Prodi Pendidikan Fisika. Untuk deskripsi mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang wajib bagi kelompok keahlian program studi pendidikan biologi. Setelah mengikuti perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa mampu untuk menguasai konsep-konsep dasar ilmu fisika, serta dapat mengembangkan dan mengaplikasikannya untuk mempelajari pengetahuan fisika yang lebih tinggi, serta memahami keterkaitan antara ilmu fisika dan ilmu biologi. Adapun untuk uraian materinya, nanti akan dijelaskan pada bagian uraian materi perkuliahan. Jadi melalui mata kuliah Fisika Dasar untuk Prodi Pendidikan Biologi, diharapkan para mahasiswa memiliki kemampuan tentang konsep-konsep dasar dalam fisika dan memiliki kemampuan untuk mengaitkannya dengan ilmu biologi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah, saya sebagai dosen pengampu membaginya ke dalam 3 capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, mahasiswa mampu untuk memahami konsep dasar dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan konsep dasar fisika serta kaitannya dengan ilmu biologi. Capaian pembelajaran mata kuliah yang kedua yaitu mahasiswa mampu menerapkan konsep dasar dalam fisika untuk memecahkan permasalahan berdasarkan hasil analisis informasi dan data dalam kaitannya dengan ilmu biologi. Yang terakhir, berkenaan dengan karakter mahasiswa yaitu mahasiswa mampu berkomunikasi dan menunjukkan sikap jujur, disiplin, serta bertanggung jawab selama kegiatan perkuliahan berlangsung. Kita melangkah ke poin selanjutnya yaitu tentang strategi perkuliahan dan uraian materi perkuliahan. Untuk pada bagian strategi perkuliahan, mengingat pada mata kuliah ini ada 2 kata kunci yang akan diberlakukan dalam sistem perkuliahan. Yang pertama, dosen pengampu mata kuliah memilih untuk adanya penerapan blended learning, di mana perkuliahan ini menyajikan kepada mahasiswa dalam bentuk 2 perkuliahan. Perkuliahan pertama dalam bentuk sinkronus, dan perkuliahan bentuk kedua dalam bentuk asinkronus. Sinkronus pada dasarnya kita ketahui bahwa ketika seorang dosen memilih mode ini, maka saat itu dosen dan mahasiswanya melakukan perkuliahan secara online bersama. Pada kegiatan ini, biasanya akan dilaksanakan dengan penerapan metode ceramah, kemudian adanya diskusi dan presentasi, dan pemberian tugas ataupun tugas terstruktur. Sementara pada perkuliahan mode asinkronus, merupakan mode perkuliahan di mana pemberian materi yang diberikan oleh dosen
pada saat disimak oleh para mahasiswa, antara dosen dan mahasiswanya tidak perlu online secara bersamaan. Untuk pada mata kuliah ini, menyimak materi secara mandiri yang diberikan oleh dosen dilakukan melalui Google Classroom. Selain penerapan blended learning, dalam mata kuliah ini juga menerapkan dengan istilah flip classroom, di mana kita mengetahui bersama bahwa flip classroom ini menghendaki para mahasiswa untuk mempelajari materi sebelum masuk pada kelas utamanya pada kelas sinkronus. Baik, pada bagian ini akan saya coba untuk menjelaskan bagaimana penyajian materi ataupun dalam bentuk sistem perkuliahan yang diberlakukan pada mata kuliah fisika dasar. Pada bagian ini saya mencoba menampilkan bagaimana Google Classroom disajikan kepada mahasiswa dalam menjalani mata kuliah fisika dasar. Nah, pada bagian pertama ini nampak pada laman utama. Jadi di laman utama ini biasanya digunakan oleh dosen pengampu mata kuliah untuk memberikan sejumlah informasi yang dianggap urgent untuk disampaikan berkenaan utamanya pada saat waktu jadwal perkuliahan berlangsung. Pada bagian tab classwork, secara umum yang bisa dinampakkan pada bagian ini bahwa di setiap pertemuannya selama untuk perkuliahan sesi pertama, ada sistem perkuliahan yang diberlakukan. Jadi ada pun sistem perkuliahan yang berlakukan, yaitu saya akan mencoba untuk menampilkan tampilan dari beberapa pertemuan. Jadi pada bagian ini ditampilkan pada pertemuan 1, pertemuan 2, dan pertemuan 3. Ketika kita melihat susunan dari penyajian dalam Google Classroom, secara umum, dosen pengampu menyajikan materi perkuliahan fisika dasar ke dalam 3 bentuk uraian sajian materi di setiap pertemuannya. Di mana setiap pertemuan akan diberikan sesi pemberian pemahaman cek awal, kemudian adanya pemberian materi. Jadi pada pemberian materi ini akan dibagi ke dalam 2 bentuk, yaitu dosen pengampu mata kuliah akan membagikan bahan paparan dalam bentuk PDF. Kemudian adanya penyediaan kanal YouTube yang bisa diklik atau dikunjungi oleh mahasiswa ketika hendak ingin menyimak materi dari dosen pengampu mata kuliah. Baik, itulah gambaran terkait dengan tentang strategi perkuliahan. Mengingat tadi pada sistem perkuliahan ini menerapkan flip classroom, sebelum mahasiswa memasuki pertemuan sinkronus atau dosen dan mahasiswa melaksanakan perkuliahan dengan online bersamaan yang dilakukan melalui Zoom meeting, maka diharapkan mahasiswa melakukan beberapa hal. Yang pertama, mahasiswa mengerjakan cek pemahaman awal. Jadi pada bagian ini, dosen pengampu mata kuliah menyediakan soal-soal yang dianggap merupakan dasar untuk menguji kemampuan awal yang harus dimiliki oleh mahasiswa sebelum masuk ke dalam penjelasan tentang materi. Setelah para mahasiswa mengecek kemampuan mereka pada bagian awal, untuk mengetahui progres dari mahasiswa, biasanya dosen akan memeriksa pada bagian kolom komentar dan setiap mahasiswa memberikan konfirmasi apakah mereka telah menyelesaikan cek pemahaman awal. Setelah para mahasiswa menyelesaikan cek pemahaman awal, maka kemudian diharapkan mahasiswa untuk lanjut pada bagian berikutnya, yaitu pada bagian menyaksikan materi. Setelah kedua aktivitas ini dilaksanakan, maka mereka akan masuk di kelas sinkronus untuk melakukan diskusi bersama dengan dosen. Dan setelah selesainya kelas sinkronus, maka aktivitas mahasiswa akan dilanjutkan dengan mengerjakan sejumlah aktivitas. Khusus pada mata kuliah fisika dasar, aktivitas ini dikerjakan dalam bentuk mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan materi yang dibawakan. Baik, itulah tadi gambaran singkat terkait dengan strategi perkuliahan. Adapun uraian materi untuk pada sesi pertama itu dibagi ke dalam secara umum dibagi ke dalam 6 materi yang akan dibawakan terkait dengan mata kuliah fisika dasar. Pada pertemuan pertama akan diisi dengan penjelasan atau deskripsi awal terkait dengan mata kuliah. Pada pertemuan kedua sampai ke-7 akan diadakan pemberian materi yang berkenaan dengan materi-materi untuk penguatan konsep fisika dasar. Kemudian pada pertemuan 8
yaitu pelaksanaan UTS. Untuk memudahkan mahasiswa dalam menjalani perkuliahan selama sesi pertama, dosen pengampu mata kuliah pada Google Classroom telah menampilkan jadwal perkuliahan dan uraian materi untuk sesi pertama. Sementara untuk sesi kedua akan dijelaskan kembali oleh tim teaching yang akan mengampu khusus untuk dosen yang mengisi di pertemuan sesi kedua, yaitu pertemuan 9 sampai 16. Jadi pada tampilan ini kita bisa melihat bahwa siswa melalui uraian ini ketika ditampilkan pada Google Classroom, mereka akan mengetahui saat kapan mereka harus melaksanakan perkuliahan sinkronus dan pada saat kapan mereka akan melaksanakan kelas asinkronus. Adapun sistem penilaian yang diberlakukan dalam perkuliahan ini, yang pertama hal-hal yang perlu diperhatikan tentu saja berkenaan dengan karakter sesuai dengan yang diuraikan dalam slide ini, yaitu tentang menjunjung kejujuran, kemudian adanya rasa saling menghargai baik antara mahasiswa terhadap dosen ataupun terhadap temannya sendiri. Kemudian membangun sikap kedisiplinan utamanya pada saat berjalannya sistem kelas sinkronus. Kemudian yang keempat adalah tugas yang dikumpul merupakan tugas yang dikerjakan berdasarkan hasil pekerjaan sendiri, bukan tentang plagiasi. Adapun sistem penilaian yang berlaku dalam mata kuliah ini, mengingat sejumlah bentuk evaluasi yang diadakan dalam atau diberlakukan dalam mata kuliah ini merupakan dalam bentuk pemahaman terhadap konsep dasar fisika dan penyelesaian soal-soal yang terkait dengan materi yang dibawakan, maka kriteria yang umumnya digunakan dalam mata kuliah ini yaitu ketepatan dan penguasaan materi perkuliahan. Adapun bentuk penilaian ada dua bentuk, yaitu dalam bentuk tes, tadi untuk menilai kemampuan kognitif, sementara untuk non-tes digunakan untuk menilai bagaimana karakter para mahasiswa selama menjalani perkuliahan. Adapun bobot penilaian yang akan dijadikan komponen dalam penentuan nilai akhir itu terbagi atas 3. Jadi biasanya pada perkuliahan pada masa luring biasanya akan dibagi-bagi ke dalam beberapa komponen. Nah, pada bagian selama menjalani masa pandemi COVID-19, mata kuliah pengampu fisika dasar mengusulkan beberapa komponen, akhirnya pada pertemuan awal yang telah dilakukan bersama para mahasiswa prodi pendidikan biologi, disepakati ada 3 komponen utama yang akan menjadi komponen penilaian nilai akhir. Yang pertama terkait dengan tugas individu, kemudian pada poin kedua akan dinilai tentang UTS, dan poin ketiga akan nilai dari perolehan yang dicapai mahasiswa pada UAS. Nah, pada tugas individu sendiri banyak macam kegiatan yang dilakukan pada bagian ini, bisa berupa kuis ataupun tugas terstruktur. Adapun referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini, pada mata kuliah ini saya selaku dosen pengampu mata kuliah memilih salah satu buku yang merupakan karangan dari Bapak Paul David Dovitz yang dengan judul bukunya Physics in Biology and Medicine. Nah, selain menggunakan buku ini, pengampu dosen mata kuliah juga menggunakan sumber-sumber lain seperti Fundamental Physics yang merupakan karangan dari Walker dan Halliday and Resnick. Kemudian ada juga buku-buku fisika dasar lainnya serta berbagai sumber dari internet yang berkaitan dengan materi yang dibawakan dalam mata kuliah ini. Berikut akan ditampilkan contoh rekaman evaluasi cek pemahaman awal. Jadi cek pemahaman awal ini digunakan oleh dosen pengampu mata kuliah untuk mengetahui apakah mahasiswa telah mengerjakan cek pemahaman awal dan sejauh mana pemahaman awal mereka sebelum masuk ke dalam materi. Mengingat tadi telah dijelaskan bahwa pada strategi perkuliahan diberlakukan flip classroom. Ada yang bisa mengkonfirmasi ke Ibu rata-rata kelirunya di soal mana? Kalau di cek pemahaman? Apa ya nomor 10? Baik, itulah tadi bagian yang menunjukkan bagaimana proses cek pemahaman awal diberlakukan oleh dosen. Selanjutnya,
contoh rekaman pemberian materi inti. Jadi tadi setelah dosen memberikan sejumlah kegiatan dengan cek pemahaman awal dan melakukan koordinasi dengan para mahasiswa apakah mereka telah mengerjakan cek pemahaman awal dan menyimak materi, ataupun untuk mahasiswa yang terkendala jaringan dalam menyimak materi, minimal mereka menyimak materi melalui dengan mempelajari file PDF yang dibagikan oleh dosen. Kita menarik karet gelang ya. Pernah lihat karet gelang yang sudah kental? Ya, Bu. Berarti gaya yang kita berikan pada itu sudah melewati batas jadi sebenarnya walaupun ini misalnya kali ini ya dari handphone ini sebenarnya dalam benda ini ada sifat karakteristik. Apa yang berubah ketika ada gaya itu sudah merupakan dari dalam benda itu. Jadi waktu salah satu kalau kita bahas apalagi karet pada tanah ya atau misalnya pada kalau untuk ini sih merasa nanti kita lihat penurunannya ibu sediakan video terus karena ananda tadi oke saat ini sudah menunjukkan 8.30 untuk sepintas kalian melihat di slide ini ada yang mau diminta untuk dijelaskan pertanyaannya nanti seperti biasa. Yang tadi malam ibu coba ya, yang membutuhkan kejadian dalam lingkungan, coba perhatikan di halaman dokumentasi. Sudah dibuka atau nampak di layarnya nanti? Ya, Bu. Oke. Ada yang tahu ini dapat dari mana nih? Katanya ini berdasarkan tabel. Apa ini? Tahu. Ini pada tulang ya. Berarti kalau pada tulang itu kan di tabelnya kan banyak. Kira-kira ambil dari mana Kak? Katanya dia diambil dari mana? Ada nggak? Ada yang tahu? Yang mana angkanya? Apakah ini atau yang paling bawah? Dapat dari mana ini? Ini 1 kali 10 pangkat 9. Tebak-tebak aja. Ya. Ada tidak? Kalau 1,4 dapat ya. 1,4 yang ini ya. 14 dikali 10 pangkat 10. Ada yang tidak terbiasa berinteraksi dengan angka seperti ini. Ini namanya angka notasi ilmiah. Atau di SMA-nya sudah pernah sering berinteraksi dengan angka seperti ini. Ini sama dengan 1,4 dikali 10 pangkat. Atau ada yang bingung? Bagaimana kira-kira nanti di bagian ini? Ini sebenarnya sudah mengerti ya. Oke. Jadi 1 kali 10 pangkat 9 ini sebenarnya 100 dikali 10. Kalau 100 kita ubah ke dalam bentuk perpangkatan, dengan 10 berpangkat, nah, jadi 10 pangkat. Kalau ini, kalau dalam matematika, basisnya sama, ya, sama-sama kasih dulu, pangkatnya berbeda, didapatkan kurang atau dikurang? Nah, ditambah, berarti 1 dikali 10 berpangkat, 2 ditambah, jadi angkanya sekarang di sini terjadi fraktur. Fraktur itu kalau di istilah biologi apa?
tulang hancur ya, kalau kita bilang tulang hancur kalau itu berkenaan dengan tulang-tulang ruas-ruas jari kecil misalnya. Oke, jadi tadi merupakan gambaran bagaimana seorang dosen dalam memberikan materi kepada para mahasiswa. Jadi biasanya pada saat dosen memberikan materi pada mahasiswa di pertemuan sinkronus, para mahasiswa sebelumnya telah menyimak materi, sehingga diharapkan pada pertemuan sinkronis ini dosen akan menawarkan bagian-bagian mana yang akan dibahas untuk lebih mendalam. Nah, berdasarkan pengalaman yang dialami oleh dosen pengampu mata kuliah, biasanya para mahasiswa akan lebih senang ketika penekanan pembahasannya pada kelas sinkronis itu berfokus pada pembahasan soal. Adapun dalam menjalani proses perkuliahan, mengingat seorang dosen pengampu juga tentu perlu melakukan adanya refleksi diri, maka di pertemuan-pertemuan tertentu, dosen pengampu mata kuliah akan melakukan evaluasi terhadap strategi perkuliahan diberikan sehingga pada sesi tersebut seorang dosen pengampu, dalam hal ini saya selaku dosen pengampu mata kuliah fisika dasar, dapat mengetahui sejauh mana mahasiswa apakah telah nyaman dengan strategi perkuliahan yang diberlakukan ataupun ada kendala dalam menjalani tentang sistem strategi perkuliahan diberlakukan. Berikut contoh rekaman diskusi terkait dengan evaluasi strategi perkuliahan yang diberlakukan. Ya Bu, tapi ini dari saya pribadi, saya tidak tahu teman yang lain, apakah saya sendiri. Mohon maaf Bu. Ya, nggak apa-apa, karena kalau misalnya tadi Putri dan Elma, saya ketika pekerjaan soal, berarti kata kunci itu dapat itu soal. Ya, Bu. Yang kata kunci yang mudahkan. Oke. Sekarang masih ada Silva, thank you. Silva, silakan Silva. Sampai ya. Silakan. Ini Bu, kalau saat itu harus sekali video kayak itu di YouTube bisa dilakukan. Oke, jadi salah satu yang ya kalau misalnya ibu tidak buatkan video kan kalau selesai kelas seperti kita tidak bisa lagi bilang Bu zoom lagi dong jelaskan materi, nggak mungkin ya, ibu juga repot cari jadwal kalau misalnya ada bagian. Berarti penyediaan video itu cukup membantu ya, bisa kalian putar ulang, tapi nanti bisa ibu kalau bagian konten ibu jangan cuma materi soal dong ya, karena sebenarnya sih tujuan ibu untuk tidak memberikan soal di video karena ibu tetap ada ini interaksi melalui pertemuan sinkron. Jadi kalau pertemuan sinkron itu banyak hal yang bisa kita bahas tidak dibahas di video sehingga sinkron itu sendiri merupakan itu sebenarnya tujuannya ibu kenapa tidak melakukan pembahasan soal di video karena kalau misalnya nih kebutuhan kalian semuanya terkasih di video kira-kira masih semangat tidak itu kalian cuma bilang ya kok itu kan kebutuhan kita sudah ada juga kita sinkron pada akhirnya ada satu yang menjadi PR pada saat kita menjadi yang sampai hubungan emosional itu tidak pernah itu yang perlu kita jaga makanya ibu di awal itu mendesain itu berpikirlah kira-kira gimana biar pertemuan sinkron ada sesuatu yang bisa kita tangkap yang tidak bisa ditemukan di video ada sesuatu yang bisa kalian mendapatkan kan misalnya tadi bisa kita berulang-ulang itu kan termasuk di video tapi kalau misalnya mau pendekatan secara psikologi ibu berusaha bangun di pertemuan tapi kalau misalnya permintaannya itu nggak apa-apa berarti ibu nanti kalian nanti akan membahas satu nomor saja nanti soal itu ya. Oke. Nanti terakhir untuk durasi, Samra silakan sampaikan pendapat. Terima kasih tadi.
agak berbeda sama teman yang lain. Saya lebih suka kata-kata karena kalau soal terus bosan. Jadi justru di sisi lain, Samra merasa bahwa kadang yang malah susah dipilih itu adalah konteksnya. Sebenarnya sih pengalaman. Oke, baik. Demikianlah tadi salah satu contoh bagaimana seorang dosen untuk melakukan diskusi terkait dengan evaluasi strategi perkuliahan dilakukan. Adapun contoh rekaman menutup perkuliahan dapat dilakukan seperti biasa, yaitu Ibu minta izin untuk mengakhiri dan selamat melanjutkan perkuliahan. Kalau lapor ya lakukan dulu. Kembali dan ucapan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Jadi dari sejumlah pertemuan tadi terkait dengan berkenaan bagaimana saya membawakan mata kuliah fisika dasar pada prodi pendidikan biologi, sampai saat ini ada beberapa informasi yang saya dapatkan selaku pengampu mata kuliah. Adapun hal-hal yang saya dapati bahwa ternyata penerapan dari blended learning dan penerapan dari flip classroom ini ternyata membawa respon tersendiri bagi para mahasiswa. Terkait dengan blended learning, mahasiswa merasa nyaman menjalani mata perkuliahan karena tidak setiap mahasiswa kondusif untuk melakukan kelas sinkronus akibat pada berbagai tempat masih terdapat kendala jaringan, sehingga mereka lebih merasa setuju ketika ditawarkan sistem blended learning. Kemudian adanya flip classroom, setelah membagikan formulir online kepada para mahasiswa dalam meminta pendapat mereka terkait dengan bagaimana mereka menggunakan cek pemahaman awal, kemudian menyimak materi melalui kanal YouTube, ternyata bagi mereka ini sangat cukup membantu. Bisa dilihat bagaimana mahasiswa menyatakan bahwa ternyata setelah diberikannya video perkuliahan ataupun materi dalam bentuk bacaan melalui Google Classroom, ada berbagai respon yang diberikan oleh mahasiswa. Ada yang memasuki kanal YouTube untuk menyimak bagaimana penjelasan materi terkait dengan soal-soal yang akan dibahas. Kemudian ada juga yang menghendaki bahwa ternyata mereka sudah bersepakat dalam video penjelasan umumnya hanya dijelaskan tentang konsep, mengingat pada kelas sinkronis itu diharapkan adanya sisi pembahasan soal lebih lanjut. Mungkin cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan saya ucapkan billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.